ketika setetes air ini, Mas Hendra, setetes air ini awalnya ini kan, setetes air ini jatuh dari hujan, dari langit, jatuh ke pohon, ke helai daun. Mungkin dia awalnya jernih lah di helai daun. Dari helai daun dia jatuh ke tanah, ikut aliran air tanah menuju ke selokan. Mungkin akhirnya dia berbau juga di situ. Nah, tentu dia setetes air tadi itu bergabung, air selokan berbau sampai di samudra. Setelah di samudra, dia akhirnya menguap lagi, menyatulah dengan langit. Jadi dia sudah tidak ada lagi di bumi. Kira-kira setelah dia menyatu dengan langit, sudah tidak kelihatan lagi kan mana tetesan air tadi. Gitu. Dia menjadi uap, awan, dan sebagainya. Begitu jatuh lagi ke bumi dan jatuh di tempat yang lain lagi, ada nggak peluang bahwa tetesan air yang tadi sudah menyatu dengan samudra di bumi itu kemudian terbang menjadi uap air yang tidak kelihatan itu, menyatu dengan langit dan jatuh kembali di tempat yang lain? Ada nggak kemungkinan bahwa yang jatuh di tempat lain itu adalah tetesan air yang tadi sudah menyatu dengan langit itu? Ada peluang nggak? Kalau ada peluang, maka apakah menyatu dengan langit menjadi tidak ada lagi sebagai air samudra? Lalu kita akan kehilangan kemungkinan kita jatuh lagi di kehidupan berikutnya. Tetap saja ada peluang seperti itu. Jadi artinya apa? Penyatuan dengan Tuhan itu bukan tentang kita tidak ada lagi di kehidupan ini. Penyatuan dengan Tuhan itu artinya apa? Kita menyadari diri kita tidak terpisah dengannya. Kenapa? Karena dia ada di mana-mana. Coba misalnya gitu. Saya tanya masalah Mas Hendra. Ketika hidrogen dan oksigen yang menyatu di dalam air itu, terlepas dari air itu, dengan apakah kemudian dia menyatu? Dengan udara. Apakah kemudian dia tidak ada di bumi? Ada di bumi. Apakah kemudian ketika dia jatuh, hidrogen itu kemudian masuk ke dalam tanah dan bergabung dengan karbon, oksigen, dan menjadi karbohidrat? Dia menyatu sebagai karbohidrat pada umbi-umbian, pada padi. Apakah dia terbebas dari udara? Iya, tapi dia menyatu lagi dengan bumi sebagai ini. Sehingga dengan demikian, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya yang memenuhi segala semesta ini. Tidak ada yang keluar dari dirinya. Tidak ada yang pernah terpisah dari dirinya. Yang terpisah itu kesadaran kita, Mas Hendra. Ya, jadi bukan berarti ketika kita moksa kita sudah tidak ada lagi di sini. Kita ada di sini sebagai siapa? Sebagai dia. Sebagai dia. Contoh nih misalnya, saya main film, saya acting. Ketika saya lagi di take sama saudara, saya jadi main film. Pada saat saya main film, saya sedang menjadi aktor. Begitu episode saya selesai, saya duduk di luar. Saya jadi pengamat dari tapingnya. Tapi kapan filmnya sudah selesai, saya sama-sama nonton gala premiernya saya tonton, dan saya di situ sebagai penonton di gedungnya. Apakah saya terbebas dari filmnya? Iya, karena saya sudah jadi penonton. Tapi apakah saya lepas dari situ? Enggak juga. Kebayang maksudnya? Kebayang. Nah, jadi saya hanya mengambil peran yang berbeda. Tuhan tadinya memercik sebagai jiwa si A, jiwa si B, nanti pindah, nanti menjadi apa? Mungkin dia menjadi jiwa yang tidak lagi sedang menjiwai, hanya sebagai kecerdasan semesta aja yang ada di mana-mana. Contoh nih, dulu kita ini adalah kecerdasan semesta. Itu apa? What? Itu apa? Kapan kita menjiwai sosok individual, kita menjadi si apa? Kapan nanti hilang semua proses kita menjiwai si itu, kita kembali menjadi apa? Kebayang? Jadi tugas kita hanya menghilangkan si. Sekarang ini kita menjadikan Tuhan itu sebagai si, karena kita adalah si. Si apa?
si Wayan, si Made, si Nyoman, si Gendut, si Agus, si apapun itu. Sehingga Tuhan pun kita jadikan si apa. Karena dia si apa, dia menjadi individu yang memisahkan individu itu dengan individu lainnya. Tapi kapan dia menjadi apa, nah, berbeda. Oke, dia sudah ada di mana-mana lagi. Gitu. Nah, tentang ruh gitu ya. Apakah sama dengan partikel God? Partikel apa? God. Ketika kita sebut partikel itu, atau mungkin part, gitu. Kalau part adalah bagian gitu misalnya, tentu roh itu bagian, dia percikan. Tapi begitu kita sebut partikel dalam tanda petik material, tentu roh bukan material. Tapi atom-atom itu baru partikel. Partikel dari si kecerdasan semesta. Karena ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan disebut energi, memadat jadi materi, nah partikel-partikel itu ada di materi. Ya, partikel-partikel atom, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dia part atau bagian, maka semuanya adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan. Hanya berbeda manifestasi, berbeda wujud aja.